Ke informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial, taman di kawasan Daan Mogot diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi sesama jenis pada malam hari. Satpol PP pun langsung meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli malam. Dalam razia terbaru yang digelar pada Jumat malam kemarin, petugas Satpol PP Jakarta Barat mengamankan 2 pria yang diduga melakukan tindakan asusila di area taman yang minim penerangan. Keduanya pun langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk pembinaan. Sejumlah warga sebelumnya melaporkan bahwa taman tersebut sering dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar norma pada malam hari. Seorang pedagang sekitar pun menjelaskan bahwa kondisi taman yang gelap membuat area ini rawan disalahgunakan. Petugas Suku Dinas Kehutanan dan Pertamanan Jakarta Barat pun juga melakukan pemangkasan pohon untuk membuka area taman dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Sesama jenis tuh? Iya. Itu kapan biasanya? Jam-jam 10, jam 11 tuh ada mulai ada tuh 12 lah. Tiap malam? Tiap malam ada itu. Itu udah berapa lama, Be? Lama itu mah. Udah lama itu mah. Kalau itu mah udah lama. Berarti itu di bawah-bawah pohon ya? Iya, di bawah pohon. Gelap tuh ya emang ya kalau malam situ ya sama? Iya. Oh, di situ udah ada. Lihat aja nanti malam. Dan langsung saja pemirsa kita akan pantau bagaimana kondisi terkini Taman Daan Mogot yang viral. Usai dugaan adanya praktik prostitusi sesama jenis di sana, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Basudiwa Supraja dan juru kamera Farisa Elvandini. Selamat sore Basudiwa, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan terkait dengan adanya temuan kegiatan yang melanggar norma di taman tersebut? Silakan. Ya, selamat sore saudara. Saat ini dalam pantauan kami pada sore hari, kawasan area pertamanan di sepanjang Jalan Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat ini tampak sepi. Namun saat ini kami melihat ada sejumlah spanduk yang dipasang oleh pihak Pemprov DKI Jakarta terkait larangan untuk berbuat asusila di sepanjang kawasan taman pertamanan daerah Daan Mogot ini. Dan selain itu juga Soza, saya akan mencoba untuk menunjukkan Anda dan juga pemirsa bahwa memang di area pertamanan ini tadinya cukup banyak pohon-pohon yang tinggi, namun sekarang sudah dipangkas, bahkan sudah ada yang ditebang sampai habis. Ada sekitar 3-5 pohon yang cukup dibabat habis oleh pihak pemerintah daerah. Dan langkah ini diharapkan bisa mencegah adanya dugaan praktik prostitusi sesama jenis yang dilakukan kerap kali terjadi di area pertamanan Jalan Daan Mogot Jakarta Barat ini. Dan memang Satpol PP saat ini akan menerapkan nantinya sekitar 10 personil yang akan ditempatkan di sepanjang area pertamanan ini. Sementara untuk siang dan sore hari, pihak Satpol PP akan melakukan patroli secara rutin. Dan saya juga akan menunjukkan Anda, ini merupakan titik lokasi yang kerap kali diduga menjadi tempat praktik prostitusi sesama jenis. Dan kami juga sempat berbincang dengan warga setempat bahwa memang hal ini sudah lama terjadi dan memang sulit untuk dicurigai karena orang yang duduk di sini adalah laki-laki dan dikira mereka sedang memancing atau sedang sekedar berbincang bersama atau sekedar nongkrong bersama begitu. Sehingga tidak sulit untuk menduga bahwa mereka sedang melakukan praktik prostitusi sesama jenis. Dan nantinya juga pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berusaha untuk merevitalisasi lagi taman ini agar lebih terbuka dan terang dan tidak lagi menjadi lokasi prostitusi sesama jenis. Kembali ke Anda, Soza. Baik,
Tapi mungkin berdasarkan pantauan Anda, rekan Diwa, apakah sejak di Babat ya, pohon-pohon besar yang biasanya membuat suasana di sekitar taman ini terlihat gelap, kini sudah ada spanduk mungkin atau himbauan yang tertulis secara jelas di sekitar lokasi atau di sepanjang taman sekitar Daan Mogot untuk bisa dibaca dengan jelas oleh para pengguna jalan termasuk masyarakat di sana terkait dengan kondisi ini seperti apa? Memang tadi yang telah saya sampaikan bahwa memang ada sejumlah spanduk yang dipancang di antara pepohonan yang ada di sekitar taman panjang jalan Daan Mogot ini. Dan memang kawasan ini masih tampak sedikit kotor walaupun memang sudah dilakukan pembersihan oleh petugas setempat. Namun memang kami masih melihat ada sejumlah sampah yang berserakan dan ada beberapa alat kontrasepsi yang juga kami sempat temukan tadinya. Dan ini merupakan salah satu spanduk yang dipajang dan tertera dengan jelas agar dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial, menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjajah seks komersial dan memakai jasa penjajah seks komersial. Dan ini juga pelanggar ini tentunya akan dikenakan sanksi ancaman pidana kurungan selama 90 hari atau denda sekitar 30 juta rupiah, yang mana ini merupakan Perda 8 tahun 2007 pasal 42. Dan di tempat saya berdiri saat ini, Souza, memang cukup kumuh, begitu dapat Anda saksikan. Ini masih banyak sampah berserakan dan tak heran memang jika di sini menjadi tempat yang mungkin dirasa strategis oleh pihak-pihak pelaku penyimpangan seks tersebut. Dan selain itu juga kawasan taman ini juga dihalangi oleh pembatas jalan sehingga tidak begitu terlihat bagi para pengendara yang lewat di sekitar area pertamanan Jalan Daan Mogot ini. Dan tadi juga kami sempat berbicara dengan warga setempat bahwa mereka melakukan modus ini dengan cara menawarkan dan juga membujuk orang baru yang datang ke sini atau tamu atau orang yang sekedar lewat di sini untuk diajak berbuat perilaku menyimpang. Dan mereka nantinya akan diberikan tawaran uang dengan jumlah rupiah tertentu. Kembali ke Anda, Souza. Baik, kalimat yang tertera di spanduk yang berada di belakang Anda memang sangat gamblang ya, terkait dengan himbauan dan juga penegasan terkait dengan situasi ini kepada masyarakat, dan kita harap ini diatensi secara serius oleh masyarakat yang melintas dan juga yang berada di sekitar. Terima kasih rekan Basudiwa untuk laporan langsung Anda, selamat kembali bertugas.